menentukan jumlah N suku pertama. Nah, penting buat kalian nanti bisa membedakan mana itu UN dan mana SN. Nah, kalau ini namanya simbolnya SN nih. Ada huruf S, ada N kecil. Nah, kayak gitu. Kalau yang sebelumnya kita tuliskan kan dengan huruf U, UN. Baik, contoh seperti ini. Misalkan diketahui barisan aritmatika yang simpel dulu saja, misalkan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Coba, berdasarkan barisannya ada di sini, kalau ditanyakan U3, jawabannya berapa? Tentukanlah suku ketiga dari barisan aritmatika berikut. U3 sama dengan 7. Betul. Kita bisa lihat langsung dari tampilan barisannya kan. Ini U1, ini U2, ini U3, U4, U5. Nah, kelihatan di situ U3 sama dengan 7. Coba dengan U5. Berapakah U5-nya? U5-nya adalah, bisa langsung kelihatan dari situ ya, tidak perlu dicari lagi, 11. Nah, maka U5 sama dengan 11. Itu kalau ditanyakan suku ke N. Nah, UN namanya. Di suku ketiga ada angka 7. Ya, di urutan ketiga ada angka 7. Di urutan kelima atau suku kelima ada angka 11. Itu adalah U. Nah, sekarang perhatikan yang dimaksud dengan SN ya, itu adalah jumlah. Jadi kalau huruf U ini sekarang saya ganti menjadi S, berapakah nilai dari S3? Nah, definisi S3 sendiri itu adalah kita menjumlahkan mulai dari U1 kita tambahkan dengan U2 sampai dengan ditambahkan U3 gitu. Jadi berhentinya di angka sama seperti di SN-nya di sini. Kalau dia S3, maka dia berhentinya sampai di U3. Begitupun kalau nanti saya menanyakan S5 di sini. S5. Berarti kita menjumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 gitu. Jadi selalu mulai dari suku yang pertama. Oleh karena itu tadi SN dia didefinisikan sebagai jumlah N suku pertama. Bisa dipahami perbedaan antara U dengan S? Bisa ya? Baik, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan saja. Nah, sekarang kita tentukan nih, berapakah nilai dari S3-nya dari barisan yang ada tadi di atas? 3, berarti U1 tambah U2 tambah U3 ya. U1-nya adalah dari 3 ya. Berarti 3 tambah 5 tambah 7. Nah, berapakah hasilnya? 3 tambah 5 tambah 7, 15 ya. Nah, maka jawaban dari S3-nya ya, itu sama dengan 15. S5, tentukan nilai dari S5. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Berapakah nilai dari S5-nya? Oke, kita jumlahkan lagi sekarang. Berapa nih? 15 tadi sudah ya. 15 tambah 9 ditambah 11. Atau 15 tambah 20 ya. 35. Betul? Baik, nanti dicek lagi angkanya ya. Ya, betul ya, insya Allah betul. 35. Nah, itulah cara menentukan nilai SN. Nah, tetapi kendalanya adalah bagaimana kalau yang ditanyakan itu adalah rumus S yang agak banyak N-nya gitu. S10 misalkan. Nah, kalau S10 kira-kira masih efektif nggak dengan cara yang seperti ini? Oke, kalau ada yang bilang masih Pak, kalau 10 masih bisa dijumlahkan. Nah, tapi gimana kalau S50?
atau S100. Nah, itulah yang menjadi kendala. Nah, untuk itu kita akan menggunakan yang namanya rumus SN pada barisan aritmatika untuk mengetahui jumlah N suku pertama ya. Jika diketahui nanti barisannya dan ditanyakan jumlah dari N suku pertamanya. Rumus SN barisan aritmatika. Ya, kita gunakan rumusnya di sini bahwa SN sama dengan N per 2. Ya, ini rumusnya agak-agak mirip sih ya dari yang tadi. Plus N-1B. Ya, silakan boleh dicatat juga di bukunya. Ini adalah rumus SN untuk mengetahui jumlah N suku pertama dari sebuah barisan aritmatika. Untuk penggunaan rumusnya hampir mirip seperti yang di UN tadi ya, bahwa kita tinggal memasukkan nilai A-nya, nilai B-nya, lalu nilai N-nya ya. Untuk awalan mungkin soal yang paling simpel adalah seperti tadi ya, diketahui A-nya berapa, B-nya berapa, lalu ditanyakan S tertentu gitu. Atau coba kita mau pakai rumus ini untuk membuktikan benar nggak tadi S5. Tadi S5 ya. S5 itu nilainya adalah 35. Kalau cara manual tadi seperti ini kan, 35. Coba kalau menggunakan rumus ini. Ya, kita akan buktikan nilai dari S5. Contoh, tadi diketahui barisannya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, ditanyakan berapakah nilai dari S5-nya. Tapi kita mau pakai rumus SN di sini. Oke. Berarti di situ A-nya sama dengan. Ini penting buat kalian bisa menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa ya. Nih, A-nya 3 dan tadi B-nya sama dengan 2. Karena yang ditanyakannya adalah S5, maka N-nya adalah 5. Oke, ini N-nya. Baik, berarti S5 sama dengan, langsung kita masukkan angkanya, S5 ya, N per 2, N-nya tadi 5 ya, 5 per 2, buka kurung dulu, 2A, 2A, berarti 2 kali A, bisa langsung, 2 kali 3, 6, oke, ditambah N-1B, N-1, N-nya tadi 5, min 1 jadi 4 ya. Baik, Bapak langsung tulis 4 di sini. Dikalikan dengan B-nya adalah 2. Baik, oke, seperti ini ya. Kita sudah masukkan angkanya, tinggal kita hitung berapakah hasilnya. Baik, karena ini ada 5 per 2, angka ganjil dibagi 2 kan desimal nantinya ya. Kita tulis ulang saja dulu, 5 per 2. Dalam kurungnya berapa ini hasilnya? Coba kita hitung. Dikalikan dulu, 4 kali 2, 8, tambah 6, 14 ya. 8 tambah 6, 14. Maka di sini adalah 14 dikali 5 per 2. Nah, ini kalau kita bagi 2 dulu boleh nih ya. 14 dengan 2-nya kita coret, 7. Dan 5 kali 7 sama dengan 35. Iya. Betul ya? Ya, artinya dengan menggunakan rumus ini, sekarang kalaupun ditanyakan S dengan nilai N-nya angka yang cukup besar, kalian masih bisa cari ya. S50 misalkan atau S100 masih bisa ya dengan rumus SN pada barisan aritmatika ini. Oke, jadi nambah satu lagi ya yang kita pelajari rumusnya untuk hari ini adalah rumus SN. Baik, satu lagi contoh untuk melengkapi pembahasan hari ini ya. Nanti sekalian ini sebagai review juga barangkali rumus yang kemarin. Ini kalian tulis di buku catatannya, coba dicatat ya.
contoh, tadi contoh 1, ini contoh 2. Ya. Contoh 2, diketahui barisan aritmatikanya adalah 1, 4, 7, 10. Ya, dan seterusnya. Tentukanlah, nah, sekalian ya digunakan rumus yang tadi, mulai dari yang U-nya dulu sekarang. Tentukan U20. Tentukanlah U20. Setelah itu silakan tentukan S20. Ya, S20. Lalu yang C ada pertanyaan, berapakah hasil dari U? Berapa ya? 7 ditambah U13.